dinasti Dali, Provinsi Longyuan, keluarga aristokrat terbesar, rumah keluarga Fang Vientin Garden, sebelum kabut pagi hilang, sekelompok anak-anak keluarga Fang mulai berlatih seni bela diri di pagi hari. Kepala keluarga Fang adalah gubernur Provinsi Longyuan, leluhur keluarga Fang berasal dari Yuhuamen, salah satu dari 10 sekte teratas Xiandao, 100 tahun yang lalu, dan kemudian mengikuti Kaisar Taizu Wu dari dinasti Dali untuk menenangkan diri. Dunia. Provinsi Longyuan, Qianlong Zaiyuan, pada awalnya adalah ibu kota dari dinasti sebelumnya. Setelah berdirinya dinasti Dali, ibu kota seharusnya ada di sini, tetapi karena air di tanah Longyuan terlalu deras, ide pengaturan ibu kota akhirnya ditinggalkan. Dinasti Dali adalah dunia api, dan Li milik api. Ditekan oleh air, tidak cocok untuk ditempatkan di Longyuan, jadi diputuskan untuk berlokasi di Lijing di selatan. Namun, pengadilan menyerahkan ibu kota kuno dari bekas dinasti ini kepada keluarga Fang, yang menunjukkan kepercayaan dan kehormatan pengadilan. Karena itu, keluarga Fang menonjol, dan mansion ini mencakup area seluas ribuan hektar. Ada banyak halaman di dalam, dan ada banyak taman, orang biasa akan tersesat dan tidak bisa keluar. Itu bisa dilihat dari nama Taman Neifu Fang. Taman Vientin berarti segalanya. Bang bang bang. Angin tinju bersiul, udara bergetar. Anak-anak ini kuat dan bersemangat, seperti harimau jahat mengejar domba, seperti singa menyerang banteng, seperti elang memukul kelinci putih, seperti bangau yang berdiri di atas pohon pinus. Seluruh gerakan tubuh semua pinggang dan pinggul dalam satu, gesit dan tajam. Secara khusus, anggota badan dan tulang belakang mereka yang besar, antara pembukaan dan penutupan gerakan, seperti 5 busur yang ditarik penuh, kepalan tangan dan kaki seperti anak panah, jatuh seperti angin, menunjukkan fondasi yang kokoh. Tetapi pada saat ini, sepasang mata diam-diam menyaksikan berbagai gerakan mereka di bebatuan gelap di kejauhan. Ternyata mencuri seni bela diri. Pemilik mata ini adalah seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun, dengan alis halus, mantel abu-abu dan topi kecil, seperti seorang pelayan. Saya menemukan selokan sebulan yang lalu, dan itu benar-benar mengarah langsung ke lumpur di bawah bebatuan di halaman dalam. Jika bukan karena ini, saya tidak akan bisa memasuki halaman dalam untuk belajar seni bela diri. Jika saya ditemukan, akan ada jalan buntu, tapi kami, Fang Han, tidak mungkin menjadi budak seumur hidup. Fang Han dengan hati-hati mengamati gerakan anak-anak keluarga Fang, setiap gerak tubuh dan gerakan semuanya terekam di benaknya. Itu benar, dia mencuri seni bela diri. Fang Han adalah budak dari keluarga Fang. Ayahnya juga seorang pelayan keluarga Fang, jadi ketika dia lahir, dia ditakdirkan untuk menjadi pelayan keluarga Fang, dan bahkan keturunannya akan melayani keluarga Fang dari generasi ke generasi. Seorang anggota keluarga yang rendah hati benar-benar menyelinap ke istana bagian dalam dan mempelajari seni bela diri yang sebenarnya dari rumah tuannya. Perilaku semacam ini dapat digambarkan sebagai berani, dan dia tidak takut mati secara ekstrim. Yang akan datang. Di mata Fang Han, dia melihat seorang pria paruh baya berjubah ungu muncul di tempat latihan di kejauhan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pria paruh baya berjubah ungu, setinggi 9 kaki, dengan punggung menjulang dan punggung tegak, seperti pedang seperti tombak, seperti gunung, berada di bawah tekanan. Meskipun mereka berjauhan, Fang Han hampir ingin berhenti bernapas. Ini adalah tuan dari keluarga Fang, tangan raksasa Fang Tong. Dia terkenal dan dia datang ke sini untuk mengajar murid-murid seni bela diri tingkat lanjut keluarga Fang. Menjadi pejabat, ada kelas 9 dan kelas 18. Perdana Menteri kelas 1, inspeksi lokal kelas 9. Dan kami mengolah tubuh fisik, tetapi dibagi menjadi 10 tingkat. Tingkat pertama pemeliharaan kesehatan, tingkat kekuatan kedua latihan, gerakan tingkat ketiga, kekakuan dan kelembutan tingkat keempat, dan kekuatan ilahi tingkat kelima. Napas tingkat ke-6, kekuatan batin tingkat ke-7, keberanian tingkat 8, kekuatan psikis tingkat 9. Transformasi ilahi tingkat 10. Begitu Fang Tong, tangan raksasa yang mengenakan jubah ungu, muncul, semua murid keluarga Fang di bidang pelatihan seni bela diri menghentikan gerakan mereka, berdiri tegak, dan mendengarkan ceramahnya. Fang Han juga menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan seksama. Jika Anda melatih tubuh fisik Anda ke tahap ke-10 transformasi ilahi, 5 kuda tidak dapat memisahkan mayatnya. Saat itu, leluhur keluarga kami ditangkap oleh musuh dan dibunuh oleh pemotongan 5 kuda. Dengan kekuatan seluruh tubuh, Anda dapat merobohkan 5 kuda dan melarikan diri. Ini adalah kekuatan tubuh fisik untuk melatih transformasi ilahi tingkat ke-10. Suara ceramah Fang Tong tangan raksasa, seperti Hong Zong Dalu, disampaikan dengan kekuatan besar, dan kejutan itu membuat membran timpani Fang Han sedikit sakit, seolah-olah akan pecah.
5 kuda tidak bisa membagi mayat. Seberapa kuat seharusnya orang ini? Bisakah tubuh benar-benar mencapai level ini? Fang Han diam-diam terkejut. Namun, jangan berpikir bahwa alam ke-10 dari tubuh fisik adalah batasnya, ini adalah awalnya. Nenek moyang kita dari keluarga Fang telah diajari oleh keabadian dari Sekte Ascension. Oleh karena itu, tidak seperti keluarga lain, kita tahu bahwa ada kekuatan gaib dan alam rahasia di atas alam fisik. Hanya singkirkan belenggu daging dan masuklah ke alam misterius kekuatan gaib, dan kemudian Anda benar-benar dapat menertawakan dunia, menjadi seperti seorang pangeran, menjadi keluarga kami, dan hormati leluhurmu. Alam tubuh daging, alam rahasia kekuatan gaib. Mendengarkan kata-kata ini, Fang Han merasakan pintu yang belum pernah muncul sebelumnya, terbuka di depannya. Dia mengintip seni bela diri di sini setiap pagi. Dia belum pernah mendengar kata-kata ini, kata tangan raksasa Fang Tong. 10 alam telah dengan jelas diperluas satu persatu. Apa itu dunia magis? Pada saat ini, seorang murid keluarga Fang bertanya. Yang disebut kekuatan supernatural adalah untuk menghancurkan dunia yang diketahui orang biasa. Saat berbicara, tangan raksasa Fang Tong juga menunjukkan tatapan bermartabat di matanya misalnya, jika Anda telah melatih seni bela diri fisik Anda hingga batasnya, Anda dapat mencabik-cabik harimau dan macan tutul, dan mengangkat ribuan pound, tetapi Anda bisa ambil rambutmu sendiri, angkat dirimu. Angkat dirimu. Bagaimana ini bisa terjadi? Jelas tidak mungkin, bertentangan dengan alasan normal. Murid lain berkata dengan cepat, tidak mungkin, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak mungkin untuk mengangkat dirimu sendiri, kata Fang Han dalam hati. Melakukan hal yang mustahil disebut kekuatan gaib. Kalau tidak, apa itu kekuatan gaib? Suara pria paruh baya berjubah ungu itu terdengar seperti pukulan di kepala. Hancurkan dunia yang kamu orang biasa tahu. Ini adalah kekuatan gaib. Bangkitlah, ini adalah titik balik dalam melangkah ke alam misterius kekuatan gaib. Selain itu, ada berbagai kekuatan gaib, menyemburkan air dan api, terbang melalui langit, memanipulasi guntur dan kilat, pedang terbang pembunuhan, ini adalah sarana kekuatan gaib. Paman Tong, apakah kamu sudah mencapai alam kekuatan gaib? Murid-murid keluarga Fang bertanya satu demi satu. Alam misterius kekuatan gaib bukanlah masalah sepele. Para master yang bisa melangkah ke alam kekuatan gaib semuanya luar biasa dan brilian. Sekarang saya hanya berkultivasi ke tingkat ke-8 keberanian di alam fisik. Jika ada di antara Anda yang memiliki dikultivasikan ke alam kekuatan gaib, maka aku bisa. Pasti, posisi kepala keluarga Fang adalah milikmu. Dan aku akan memberimu gelar yang sangat tinggi untuk memenangkanmu ketika aku meninggalkan dinasti. Dari alam tubuh fisik ke alam misterius kekuatan gaib, ini lebih sulit daripada pergi ke langit. Jika Anda dapat berkultivasi ke alam kekuatan ilahi tingkat ke-5 di alam fisik dalam waktu 3 tahun, buka busur ribuan pound, berpacu seperti kuda, dan memiliki kekuatan kuda, maka ini sudah merupakan acara yang membahagiakan bagi keluarga Fang saya. Nah, saya akan memberitahu Anda tentang hal-hal legendaris ini hari ini, untuk memberi Anda pengalaman panjang dan kepercayaan diri dalam kerja kerasmu. Beritahu kamu bahwa pemandangan di depan tidak terbatas dan kekayaan tidak terbatas. Tangan raksasa, Fang Tong minum mulailah berlatih sekarang, tinju Song He Wan Shu. Ini adalah gerakan penyempurnaan tubuh tingkat atas yang diajarkan oleh nenek moyang kita dari keabadian Gerbang Ascension. Anda harus memahami konsepsi artistik dan pesonanya, dan saya juga akan melakukannya satu persatu. Jelaskan untuk Anda. Ingat, Anda harus mengolah tubuh fisik Anda sampai batasnya sebelum Anda dapat melangkah ke alam misterius kekuatan gaib, karena nenek moyang kita mengatakan bahwa kekuatan gaib adalah kekuatan misterius yang dihasilkan di alam semesta. Otak, yang disebut mana? Hanya ketika tubuh fisik kuat hingga batasnya, jantung dapat mengirim sejumlah besar nutrisi darah ke otak, mana akan dihasilkan. Jika tubuh fisik tidak kuat, tidak ada cara untuk membicarakannya kekuatan magis apapun. Tinju panjang umur Song He. Fang Han Qiang menahan kegembiraan di hatinya dan mengintip. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Fang Han menguping penjelasan Fang Tong tentang tangan roh raksasa, dan segera mengintegrasikan pengalaman belajar seni bela diri secara diam-diam selama sebulan, dan memahami kebenaran melatih tubuh fisik. Kultivasi fisik dibagi menjadi 10 langkah dan 10 alam. Ranah pertama, pemeliharaan kesehatan, adalah menjaga tubuh tetap penuh energi melalui pola makan yang teratur, baik, tidur dan kultivasi lainnya. Ranah 2 tingkat, latihan kekuatan, adalah melalui lari, angkat beban, lompat, memukul karung pasir, menendang, jongkok, jungkir balik, berjalan di tumpukan bunga plumdel. Latih anggota tubuh, pinggang, dan otot perut Anda agar penuh dan kuat, dengan kekuatan dan fleksibilitas yang jauh melampaui orang biasa.
3 alam, bergerak. Dengan berlatih berbagai gerakan, kekuatan anggota badan, pinggang dan perut dihubungkan secara seri, tulang-tulang disejajarkan, dan nafas tercampur secara merata untuk membentuk satu kesatuan. 4 alam, kaku dan lembut. Kekuatan seluruh tubuh, tulang pinggang dan kaki, punggung dan bahu, siku, pergelangan tangan dan telapak tangan terhubung bersama, dan ki dan darah selaras. Jika Anda ingin menjadi lembut, Anda bisa lembut. Jika Anda ingin keras, Anda bisa keras. Fleksibilitas, koordinasi, mencapai batas. Ia naik seperti angin, jatuh seperti anak panah, dan fleksibel seperti luwak dan kera. 5 alam, kekuatan ilahi. Setelah seluruh tubuh kokoh dan fleksibel, dan latihan lebih lanjut, fisik akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dengan 1000 jin kekuatan ilahi. Kekuatannya seperti kuda yang berlari kencang, dan seluruh tubuh seperti tentara yang terlatih, kuat, dan tegas. Di antara otot dan tulang, suara guntur menggelegar. Jika Anda berkultivasi ke alam kekuatan ilahi, pada dasarnya Anda adalah nomor 1. Adapun nafas, kekuatan batin, keberanian, spiritualitas, dan transformasi ilahi berikut ini, ada 5 alam. Fang Tong tidak merinci, dan Fang Han tidak terburu-buru. Dia mendengar dan mengetahuinya bulan ini. Dia pada dasarnya tahu prinsip dasar kebugaran fisik dan kultivasi, dan dia bisa mulai berlatih sendiri. Saya telah menguasai langkah dan trik kultivasi. Saya diam-diam berlatih keras, dan suatu hari, saya akan menjadi blockbuster dan melepaskan diri dari status seorang pelayan. Fang Han tahu bahwa dia telah mengambil risiko mencuri pelajaran untuk waktu yang lama, bulan, dan akhirnya mengambil kesempatan untuk mengubah takdirnya. Ups, aku lupa. Tadi pagi, wanita muda kedua yang akan pergi berburu dengan menunggang kuda. Aku baru saja akan mengangkat Qian Li Sui. Dia menguping, ketika tiba-tiba Fang Han terkejut dan teringat sesuatu yang penting. Memikirkan hal ini, Fang Han tidak lagi memiliki pikiran untuk menguping, diam-diam naik ke selokan dari kegelapan bebatuan, dan meninggalkan istana bagian dalam untungnya, tidak ada yang tahu. Ini juga karena Fang Tong, tangan raksasa, belum berkultivasi ke alam psikis tingkat 9 dari alam fisik. Jika tidak, dia akan memiliki indera tatapan yang halus, dan Fang Han tidak akan bisa lepas dari matanya dan telinga. Fang Han bekerja sebagai pelayan di keluarga Fang, dan yang harus dia lakukan adalah memelihara kuda, dan memelihara kuda yang terkenal, Qian Li Sui untuk nona muda kedua dari keluarga Fang. Beternak kuda itu kerja keras, kalau bangun tengah malam harus ditambah pakan ternak, terutama untuk kuda-kuda terkenal, aturannya lebih banyak. Pada saat ini, Fang Han harus merebus susu kedelai untuk Qian Li Sui, mengaduk telur, kedelai, dan berbagai pakan halus, memberi makan ke Qian Li Sui, dan kemudian membawanya ke peternakan kuda untuk berjalan-jalan, mencerna makanan, menunggu wanita kedua dari keluarga Fang tiba. Tapi karena dia mengintip latihan seni bela diri Neifu pagi ini, kemunculan tangan raksasa Fang Tong untuk menjelaskan misteri alam fisik dan alam kekuatan gaib membuatnya lupa dan menunda hal yang paling penting. Benar saja, ketika Fang Han buru-buru berjalan ke peternakan kuda, dia melihat Qian Li Sui yang dia besarkan sedang ditunggangi oleh seorang wanita dengan temperamen yang dingin dan mulia. Di sebelah wanita ini, berdiri seorang pelayan, dan seorang penjaga yang agung. Serta beberapa pria dan wanita muda yang juga menunggang kuda, semuanya cerah dan cerah, menunjukkan kultivasi tingkat tinggi. Fang Han, kamu telah menyebabkan bencana yang mengerikan. Jangan buru-buru berlutut dan meminta maaf kepada nona kedua. Melihat penampilan Fang Han, seorang lelaki tua bergegas mendekat dan meraung ke arah Fang Han. Bos, aku sakit perut di pagi hari. Fang Han ragu-ragu. Orang tua ini adalah kepala pacuan kuda keluarga Fang. Aku tidak peduli apa alasanmu. Jika kamu menunda urusan nona kedua, itu akan menjadi bencana. Ayahmu mengajarimu bagaimana menjadi budak sejak kamu masih kecil. Tidakkah kamu mengerti bahwa tuan urusan lebih besar dari langit? Tegur lelaki tua itu. Kamu adalah Fang Han yang membesarkan Qian Li Sui. Nona kedua memintamu untuk datang dan mengajukan pertanyaan. Pada saat ini, seorang pelayan dengan alis terangkat dan kesombongan datang dari kejauhan, melihat Fang Han, minum, dan merentangkan 5 jari, seperti elang menangkap kelinci, dan langsung meraih bahu Fang Han. Fang Han tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terikat, dan diangkat oleh seorang pelayan kecil. Langkah ini disebut Kren Claw Siling Sen, pelayan ini 2 atau 3 kali lebih kuat dariku. Fang Han melihat gerakan dan kekuatan pelayan ini, dan tiba-tiba teringat pengalaman mencuri seni bela diri. Tapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Meskipun dia mengintip selama sebulan, hatinya tercerahkan, tetapi dia masih harus banyak berlatih. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pelayan pribadi di sebelah wanita muda kedua ini? Terlebih lagi,
Bahkan jika dia bisa menghindar, dia tidak akan berani menghindar. Jika tidak, malapetaka sudah dekat. Ledakan. Fang Han terlempar ke tanah, seluruh tubuhnya terasa sakit dan mati rasa. Berlutut dan jawab, pelayan itu menendang Fang Han. Kamu adalah Fang Han. Seluruh tubuh seputih salju, dan pada Qian Li Sui yang tak tertandingi, suara Nona Fang kedua disampaikan, dan dia menyendiri. Penjahatnya adalah Fang Han. Fang Han menundukkan kepalanya dan dengan enggan menjawab. Dia tahu bahwa Nona Fang kedua ini disebut Fang Qingwei. Dia sangat kuat. Sebagai seorang pelayan, jika dia menunjukkan sesuatu yang membuatnya tidak puas, dia mungkin akan berakhir dalam masalah. Qian Li Sui, saya dibesarkan dengan baik oleh Anda, jadi itu menunjukkan bahwa Anda membesarkannya dengan sepenuh hati. Tapi pagi ini, Anda gagal dalam pekerjaan Anda. Fang Qingwei berkata dengan dingin, saya tidak peduli apa alasan Anda, sebagai budak, semuanya harus demi tuannya. Ini adalah aturan keluarga Fang kami, dan juga aturan menjadi pelayan di dunia. Qian Li Sui ini adalah hidupmu, dan kamu harus menjaganya setelah seluruh hidupmu, mengerti? Penjahat mengerti, penjahat akan berjuang untuk hidupnya di masa depan, dan dia juga akan memelihara kuda yang baik untuk wanita kedua. Jika kuda itu ada, kuda itu akan mati. Wanita kedua akan memaafkan kelalaian tugas penjahat hari ini. Fang Hantouru menumbuk bawang putih, saat ini dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Dalam kotau yang tulus, mata Fang Han diam-diam jatuh pada sepatu bot Fang Qingwei yang menginjak sang gurdi. Sepatu bot Fang Qingwei berwarna putih bersih dengan hiasan batu giok yang sangat indah dan menawan. Melihat sepatu bot tinggi, Fang Han berpikir bahwa suatu hari, dia bisa membuat orang lain melihat ke sepatu bot itu. Beri dia 10 cambuk dan ingat pelajaran ini. Fang Qingwei berada di atas kuda dan melambaikan tangannya sedikit. Ya, seorang pelayan di sebelahnya segera mengambil cambuk dan menamparkan tubuh Fang Han dengan keras. Terkunci, terkunci, terkunci. Tubuh Fang Han bergetar beberapa saat, rasa sakit menembus jantungnya, tangan pelayan itu sangat kuat, setiap cambuk, ujung cambuk terbang di udara, dan kejutan itu membuat suara keras, hampir menghancurkan tulangnya, tetapi dia mengertakkan giginya untuk menahan keringat deras. Setelah 10 cambuk, dia hampir jatuh ke tanah. Nona Xie untuk cambuk. Setelah Fang Han selesai mencambuk, dia mengambil napas terakhirnya dan berkata, ini adalah aturan pembantu rumah tangga. Oke, Fang Qingwei, wanita kedua di atas kuda, mengangguk puas, saya melakukan banyak hal, dan hadiah dan hukumannya jelas. Jika Anda mengabaikan tugas Anda hari ini, Anda akan dicambuk, tetapi Qian Li Sui ini, Anda telah meningkatkan hatimu dan energimu kuat, dan kamu tidak pribadi. Aku ingin memberimu hadiah karena telah mengurangi makanan kuda, ambillah. Sebuah ingot perak mengkilap jatuh dari kuda dan jatuh di depan Fang Han. Batangan perak ini dicetak dengan pola api yang sangat indah dan tulisan 5 tael pada pola kakinya, jelas merupakan perak resmi dari dinasti Dali. 5 tael setara dengan pendapatan tahunan Fang Han, yang merupakan hadiah yang bagus. Kuda keluarga Fang makan lebih baik daripada manusia. Ada banyak telur dan susu kedelai yang dipasok setiap hari. Banyak pembantu rumah tangga diam-diam memotong makanan kuda untuk dimakan sendiri, tetapi Fang Han tidak berperilaku seperti ini. Hadiah ini tampaknya merupakan kebijaksanaan Fang Qingwei. Ingat, sebagai seorang pelayan, jika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda akan dihukum, dan jika Anda melakukannya dengan baik, Anda akan dihargai. Selama Anda setia dan berdedikasi kepada Tuhan, Anda akan selalu mendapat manfaat. Setelah Fang Qingwei menjatuhkan hadiah, dia menghadapi beberapa di sampingnya. Seorang pria dan wanita muda berkata, ayo pergi, jangan lewatkan waktu berburu. Nona kedua mengelola keluarga dengan baik. Seorang pria muda berkata dengan kekaguman setelah melihat Fang Qingwei berurusan dengan Fang Han. Keluarganya besar dan populasinya besar. Tentu saja, harus ada aturan untuk mengelola antek-antek ini. Suara Fang Qingwei sangat dingin, selalu dengan nada dingin dan mulia tetapi dalam 4 kata, baik kebaikan dan kebaikan. Lakukan saja dengan benar. Sementara pria dan wanita muda ini berbicara dengan Fang Qingwei, mereka pergi dengan marah seperti seekor naga. Iya, Fang Han, kamu mendapat banyak kali ini. Meskipun kamu telah dipukuli 10 kali, itu sangat berharga untuk dihargai dengan 5 atau 2 perak resmi oleh nona kedua. Ya, 10 cambuk bisa ditukar dengan 5 tael perak, dan aku juga bersedia. Siapa yang tidak mau? Bahkan orang bodoh pun mau. Fang Han, kali ini kamu telah menghasilkan banyak uang, jadi manjakan dirimu dengan seorang tamu. Setelah Fang Qingwei dan kelompoknya pergi, beberapa pengantin pria yang memelihara kuda di arena pacuan kuda berkumpul,
melihat perak di tangan Fang Han, semuanya menunjukkan ekspresi iri. Kali ini, aku akan memberimu uang untuk mencambuk. Lain kali, mungkin aku akan membunuhmu dan menguburmu. Melihat orang-orang ini, Fang Han tersenyum dingin di dalam hatinya. Sudah pasti untuk menjamu tamu, tapi aku kesakitan di sekujur tubuhku sekarang. Setelah lukanya sembuh, aku pasti akan mengundangmu untuk makan malam. Dia menghela nafas, bersuara ringan kesakitan, wajahnya berkerut, dan dia terlatih-tatih menjauh dari belitan manusia ini. Jika saya berlatih alam misterius dari kekuatan gaib yang disebutkan oleh Fang Tong, saya tidak tahu apakah wanita kedua akan memukul cambuk terlebih dahulu, dan kemudian memberikannya hadiah yang manis. Akankah posisinya berubah? Saya akan menggunakan cambuk untuk memukul wanita kedua, dan kemudian memberi hadiah perak. Setelah Fang Han kembali ke gubuk tempat dia tinggal, rasa sakit bekas luka di tubuhnya sedikit berkurang. Memegang 5 tael perak di tangannya, dia tahu bahwa ini adalah cara biasa untuk mengatur keluarga. Pertama, dia menunjukkan bahwa dia diberi penghargaan dan hukuman. Kedua, dia menunjukkan bahwa dia bijaksana dan diperingatkan budak-budak lain. Yang ketiga adalah fight and reward, agar bawahan tidak dendam dan lebih loyal kepada tuannya. Namun, Fang Han sudah bosan dengan kehidupan perbudakan ini sejak dia masih kecil. Inilah yang diajarkan ayahnya secara diam-diam, saya lebih suka menjadi pengemis daripada budak. Sungai Longyuan bergelombang, dan tak terbatas sejauh mata memandang, seolah-olah ada naga yang bersembunyi di dasar sungai. Ini adalah sungai penting di wilayah Dali, membentang ribuan mil, dan airnya deras. Provinsi Longyuan dinamai berdasarkan sungai ini. Malam gelap, dari kejauhan, Sungai Longyuan tampak seperti naga hitam besar, bercokol di tanah, megah dan megah, menunjukkan kemuliaan kebajikan air sepenuhnya. Bulan yang cerah berjalan melalui awan teratai, dan angin malam meniup alang-alang, menambahkan konsepsi artistik yang indah. Namun, hanya 100 mil jauhnya dari Provinsi Longyuan, di pantai, seorang pria paruh baya yang tinggi dan kekar mengenakan pakaian emas gelap, terus berlari dan melompat, dibandingkan dengan citah tercepat. 3 poin lagi, Kecepatannya, saat berlari, tubuhnya benar-benar merobek udara menjadi gelombang udara yang panjang, yang bergelombang dan berderak seperti sungai. Maksima tercepat tidak setengah dari dia. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat ketika pria paruh baya dengan pakaian emas gelap sedang berlari, sebuah obor tiba-tiba terbakar di tepi sungai di depannya. Bayangan berkedip. Pada akhirnya, suara panah kuat yang tak terhitung jumlahnya menerobos udara datang bersiul. Flying Crane Repeating Crossbow. Menghadapi hujan panah, pria paruh baya itu sedikit mengernyit, dan tubuhnya jatuh, seperti selembar kertas yang menempel di pantai, dan dia menghindari ledakan panah dalam satu gerakan. Bai Haichan, kamu tidak bisa melarikan diri. Serahkan Jiu Qiao Jindan dan Jiaofu Huangquan Picture. Jika kamu berinvestasi dalam keluarga Fang kami, kamu tidak hanya akan dibebaskan dari hukuman mati. Kamu juga dapat menikmati kekayaan dan kemuliaan. Anda dapat berkultivasi ke tingkat ke-10 dewa dengan tubuh kedagingan Anda. Alam perubahan. Keluarga Fang saya benar-benar memperlakukan Anda sebagai tamu. Obor menyala terang, dan ratusan orang mengepung pria paruh baya bernama Bai Haichan ini. Salah satu pemimpin berdiri dengan tangan di belakang, dan saat dia berbicara, momentum yang dia pegang datang secara spontan. Mengenakan pakaian brokat, dengan pelipis putih, wajahnya memiliki perubahan melihat dunia, dan matanya sangat cerah, memantulkan cahaya bulan seperti permata. Keluarga Longyuan Fang, Fang Zishan. Bai Haichan berdiri diam, menatap pemimpin yang berbicara, dan kemudian berputar di sekelilingnya. Dia menemukan bahwa ratusan orang di sekitarnya semuanya penuh kekuatan dan terbagi menjadi beberapa gelombang. Lapisan dalam adalah seorang pejuang dengan pedang yang bersinar, dan lapisan luar adalah samurai yang membidik panah, tetapi lapisan terluar memegang obor, menghalangi area sekitarnya. Para prajurit dengan panah berulang di tangan mereka, diukir dengan bangau putih dan tampan, dan panah melesat keluar dari beliung. Panah berulang jenis ini memiliki jangkauan yang sangat jauh dan daya tembus yang kuat. Ya, ini aku. Fang Zishan tersenyum, saya tidak berharap Tuan Bai Haichan mengenali saya. Saudaramu Fang Zetao adalah Gubernur Longyuan, seorang pejabat senior keluarga Feng Jiang, dan dia sangat disukai oleh Kaisar Dali. Aku datang ke tanah rumah Fang, bagaimana mungkin aku tidak mengenal karakternya? Tapi kamu sebenarnya tahu bahwa ada 9 dalam diriku. Peta Qiao Jindan dan Jiaofu Huangquan. Sepertinya itu berita dari gerbang Ascension. Meskipun Bai Haichan dikepung, dia tidak peduli sama sekali dan berbicara dengan fasih.
Nenek moyang saya dari keluarga Fang adalah murid dari Sekte Ascension. Kali ini saya menunggu Tuan Bai Haichan di sini. Ini adalah Fei Hechuan dari Sekte Ascension. Fang Zeshan bergerak dan melangkah maju, tulangnya sedikit gemetar, seolah-olah sedang memainkan sejenis musik yang menenangkan. Kamu Bai Haichan, kamu menemukan gambar Jiao Fu Huangquan di makam kuno Gunung Huangquan. Yang lain tidak tahu tentang Jiu Qiao Jindan, tetapi gerbang kenaikan tahu dengan jelas. Jiu Qiao Jindan adalah obat mujarab yang dapat membantu orang melihat sekilas alam rahasia kekuatan gaib. Dan gambar Jiao Fu Huangquan berisi rahasia harta karun yang sangat besar. Kalian semua keluarga Fang menginginkannya, apakah ini konspirasi? Bai Haichan tersenyum. Diam. Dengan gambar Jiao Fu Huangquan, keluarga Fang kami secara alami didedikasikan untuk kaisar. Dan Jiu Qiao Jindan dapat membuat keluarga kami menjadi penguasa alam misterius kekuatan gaib, sangat meningkatkan status keluarga saya di pengadilan. Fang Zeshan tiba-tiba berteriak sepertinya kamu tidak mau menyerahkan dua hal ini, Bai Haichan. Kalau begitu aku harus mengambilnya dari tubuhmu. Ya, mata Bai Haichan tiba-tiba menyipit, dan di celah kelopak matanya, semburan cahaya meledak. Ledakan, tubuhnya bergejolak, dan bajunya bergetar. Tubuhnya seperti ikan yang berenang, seperti naga. Dengan jarak belasan langkah, dia bisa meraihnya dan langsung di depan Fang Zeshan, sehingga bawahannya tidak bahkan memiliki kesempatan untuk bereaksi. Oh. Fang Zeshan hanya bisa merasakan udara di sekitarnya diperas secara paksa, yang tampaknya membentuk ruang hampa untuk waktu yang singkat, dan kemudian tinju raksasa terus melebar di matanya, meledakkan kepalanya. Kekuatan pukulan sama ganasnya dengan seorang pelayan. Menari bangau di langit, di persimpangan hidup dan mati, Fang Zeshan akhirnya menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, dua otot besar di punggungnya menopang, swoosh. Seperti burung bangau yang melebarkan sayapnya, tubuhnya menjadi ringan dan berkibar, bergerak dengan angin sepoi-sepoi. Tubuh itu menghindar. Oke, Songhe Longevity Fist. Kamu telah berkultivasi ke ranah tubuh fisik tingkat 9, tetapi kamu masih bukan lawanku. Panggil saudaramu Fang Zetao ke sini. Ketika Bai Haichan berbicara, tubuhnya tidak berhenti, tetapi bergegas ke kerumunan. Bang. Salah satu penjaga langsung dipukul kepalanya, dan tubuhnya ada di tempat, pelipis 5 penjaga tertusuk jarinya, meneteskan darah, dan kemudian 10 penjaga dipukul oleh tubuh hantunya dan terbang di tempat, dan 5 organ dalam pecah di tempat, seolah-olah itu seperti ditabrak kereta seberat 1000 pon. Tubuh fisik telah dikultivasikan ke ranah transformasi ilahi tingkat ke-10, dan 5 kuda tidak dapat membagi tubuh, dapat dilihat bahwa kekuatannya kuat, otot dan tulangnya kuat, dan hampir tak terkalahkan, dan itu adalah senjata pembunuhan di dunia. Dalam sekejap, pengepungan ratusan orang langsung dipatahkan oleh Bai Haichan. Fang Zeshan, beraninya kamu menghentikanku, tuliskan kepalamu untuk saat ini, dan datang untuk mengambil hidupmu di masa depan. Bai Haichan menerobos pengepungan dan berjalan pergi. Penjaga lainnya menembakkan panah pengulangan bangau terbang satu demi satu, tetapi panah-panah itu mengenai tubuhnya, tetapi mereka terhalang oleh pakaian emas gelap dan tidak bisa menembus. Jelas, pakaian emas gelapnya adalah pakaian harta karun, tidak takut pada pedang. Dengan jubah berharga untuk melindungi tubuh, dan kekuatan 5 kuda di tubuh, di dunia, siapa lagi yang bisa menghentikannya? Bai Haichan, begitu kamu datang, lepaskan. Kenapa kamu harus pergi dengan tergesa-gesa? Pada saat ini, suara seperti awan asap tiba-tiba terdengar. WHO. Bai Haichan tetap di tubuhnya, tidak bergerak, seperti gunung, batu dan pohon, rohnya mengembun menjadi bola, dan dia merasakan sekelilingnya. Kemudian, di matanya, seorang wanita berbaju putih, dengan kulit tebal, alis bulan sabit, dan tulang giok dan otot es, datang perlahan dari bawah bulan di tepi sungai. Tampaknya peri dari Istana Bulan. Tampaknya itu adalah putri Istana Naga di Sungai Longyuan. Langit dan bumi telah menjadi bersih, beriak dengan rasa suci. Begitu wanita berbaju putih muncul, para penjaga segera berdiri dengan sungguh-sungguh nona. Fang Zeshan juga berhenti Kingsway, mengapa kamu kembali? Wanita berbaju putih ini adalah nona tertua dari keluarga Fang, Fang Kingsway. Paman kedua, aku baru saja kembali dari gerbang Ascension. Fang Kingsway mengangguk ke arah Fang Zeshan, serahkan masalah ini padaku. Ambil napas panjang. Bai Haichan memandang Fang Kingsway, tiba-tiba mengangkat tangannya. Wow, tembakan cahaya hitam langsung ke Fang Kingsway. Lampu hitam ini adalah roda gila berukuran tamparan dengan gerigi tajam di kedua sisi. Ini adalah senjata tersembunyi pembunuh Bai Haichan. Itu terbuat dari baja tungsten dengan roda wuxia. Dengan kekuatan 5 kuda, itu bisa dilempar keluar. Dalam 300 langkah,
lampu hitam berkedip, dan setiap ahli harus segera ditembus. Jurus ini adalah jurus jitu Bai Haichan. Dia yakin bahwa bahkan seorang master pembalik dewa dengan level yang sama dengannya tidak akan bisa lolos dari kematian. Namun, perubahan yang tidak biasa telah terjadi. Roda wuxia menghantam Fang Qingsui 3 kaki di sekelilingnya, dan tiba-tiba berhenti. Itu berhenti tanpa alasan, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat di sekitar tubuh Fang Qingsui yang membekukan segalanya. Mendesis, mendesis, mendesis. Jajaran pegas rambut yang lebat, dengan kristal yang bersinar, muncul kembali di sekitar Fang Qingsui. Semua orang yang hadir merasakan arus yang kuat. Tubuh semua orang mati rasa, kulit mereka baik-baik saja, dan rambut mereka berdiri tegak. Arus listrik menghantam roda wuxia yang terbuat dari baja tungsten, dan roda wuxia benar-benar meleleh seperti lilin dan jatuh di pantai. Suhu tinggi dari lelehan logam merangsang pasir untuk mengeluarkan asap. Di sekitar tubuh, sebenarnya ada jaringan padat. Besi cair. Kekuatan semacam ini bukan lagi orang asing, tetapi hantu. Alam misterius kekuatan gaib. Kamu telah melangkah ke alam kekuatan gaib. Kamu telah mencapai alam seperti itu di usia yang begitu muda. Kamu adalah bakat yang menghancurkan dunia. Keluarga Fang akan mendominasi dunia. Jenius lain telah muncul dari gerbang kenaikan sekte Xiandao di dunia. Bai Haichan meraung kaget, berbalik dan lari. Tubuh fisik telah dibudidayakan secara ekstrim. Dengan fisik yang kuat, jantung mengirimkan darah ke otak untuk memasok sejumlah besar nutrisi, dan otak secara bertahap akan mengembangkan potensinya. Setelah metode pelatihan khusus, potensi ini akan menjadi misterius, kekuatan sihir, dengan misterius dengan mana, dimungkinkan untuk memanipulasi guntur, api, tembakan tubuh, membunuh dengan pedang dan hal-hal lain yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Ini adalah dunia magis. Ada banyak master seni bela diri di dunia, tetapi tidak satu pun dari mereka telah mencapai alam rahasia kekuatan gaib. Satu langkah ke alam misterius kekuatan gaib adalah penghalang antara surga dan manusia. Meskipun Bai Haichan telah mengembangkan tubuh fisik ke alam transformasi ilahi yang ekstrim, lebih sulit untuk menerobos dan melangkah ke alam misterius kekuatan gaib daripada naik ke langit. Untuk menghadapi master semacam ini yang melangkah ke alam misterius kekuatan supernatural, Bai Haichan hanya bisa melarikan diri. Saber guntur petir yin ungu. Menonton Bai Haichan melarikan diri, setelah beberapa napas, dia hampir melarikan diri dari pandangannya. Fang Qingsui berkibar dalam pakaian putih, mengerang dengan suara rendah, mengangkat jari-jarinya ke udara, dan kilatan petir ungu seukuran kepalan tangan muncul di tangannya, berputar, dan kemudian meledak dengan keras, berubah menjadi 6 cahaya pedang, menyapu 1000 langkah, dan membunuhnya dari udara. Arus kuat melonjak melewati, menyebabkan alang-alang di tepi sungai terbakar. Ledakan. Tidak ada ruang untuk menghindar. Seluruh tubuh Bai Haichan dipukul. Tiba-tiba ada bau terbakar. Pakaian berharga yang bisa menahan pedang juga terkoyak oleh arus listrik yang kuat. Wah, dia terhuyung-huyung dan berlari dan jatuh ke sungai Longyuan yang bergulir. Apa gunanya melarikan diri? Fang Qingsui melangkah keluar dalam satu langkah, dan tubuhnya melayang di udara. Dia datang ke permukaan sungai, gelombang bergulir mengalir di bawah kakinya, dan ketika dia melihat tempat Bai Haichan jatuh ke dalam air, dia meraihnya dengan satu tangan. Massa hisap kuat terpancar dari telapak tangannya, dan air sungai tersedot ke langit, membentuk kolom ember tebal. Tubuh Bai Haichan itu benar-benar tersangkut di kolom air. Gambar Jiaofu Huangquan. Fang Qingsui memandang tubuh Bai Haichan, dan kemudian mengambil jari, gambar gulungan kuno, dan kotak emas dan besi seukuran telapak tangan, dan terinspirasi oleh kekuatan sihirnya. Melihat bahwa dua harta yang luar biasa ini akan jatuh ke tangan Fang Qingsui, situasinya tiba-tiba berubah. Menyentuh nutrisi mana, gambar gulungan kuno tiba-tiba bergetar, perluas itu. Dalam gambar ini, latar belakangnya gelap gulita, dalam dan redup, seperti mata air kuning 9 yang terpencil. Di tengah, ada naga banjir yang samar-samar tidak aktif, yang tampaknya sedang tidur tetapi tidak bangun. Tiba-tiba, Jiaolong membuka matanya, menggulung Bai Haichan, dan menyelam ke dalam sungai, menghilang dalam sekejap mata. Ternyata gambar Jiaofu Huangquan ini tidak bisa terkontaminasi mana. Dengan drive mana saya membangkitkan sedikit kekuatan. Itu memang harta karun kuno dengan misteri besar. Fang Qingsui berpikir dan melihat ke arah sungai, tetapi tidak ada bayangan sama sekali. Jiaolong memasuki air dan melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap, bagaimana dia bisa mengejar? Qingsui, kamu benar-benar berkultivasi ke alam rahasia kekuatan gaib. Dalam 100 tahun terakhir, keluarga Fang kami akhirnya muncul sebagai pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan gaib di alam kekuatan gaib.
Fang Zeshan sangat bersemangat. Meskipun dia melarikan diri dari Bai Haichan, hatinya masih penuh ekstasi. Paman kedua, kirim seseorang untuk mengaturnya dan mencari di sepanjang jalan. Di provinsi Longyuan kami, hulu dan hilir sungai Longyuan harus dicari. Bai Haichan telah terkena petir ungu Yin Lei Dao saya, dan vitalitasnya telah terputus, jadi dia tidak akan bisa hidup lama. Kemudian gambar Jiaofu Huangquan hanya menyerap sedikit mana dari saya dan membangkitkan formasi besar yang terkandung di dalamnya. Tidak ada yang serius, saya menemukan gambar ini dan saya akan kembali dan mendedikasikannya kepada Kepala Sekolah Ascension Immortal Sect. Fang Qingsui berkata dengan ringan, aku akan kembali dulu dan menemui ayahku. Saat berbicara, wanita mengejutkan yang telah berkultivasi ke alam rahasia kekuatan gaib, meluncur di udara seperti bangau, menghilang ke mata semua orang. Perintah berlanjut, pejabat dari semua kabupaten dan prefektur harus menggunakan tenaga mereka untuk mencari seluruh wilayah. Fang Zeshan mengeluarkan perintah. Kepala keluarga Fang adalah gubernur Provinsi Longyuan, seorang pejabat senior wilayah tersebut, dan memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengendalikan urusan militer, dan sipil suatu provinsi. Hai. Malam telah berlalu, dan sudah pagi. Setelah Fang Han menyelesaikan pekerjaannya, dia diam-diam bersembunyi di alang-alang di tepi sungai Longyuan di luar kota. Menurut metode yang dia pelajari secara diam-diam untuk melatih kekuatannya, dia terus melakukan berbagai gerakan untuk melatih kekuatannya sendiri. Setelah dicambuk oleh Fang Qingwei, wanita kedua dari keluarga Fang, dan diberi hadiah perak, Fang Han berlatih semakin keras. Beberapa karung pasir diikatkan ke anggota tubuhnya, dan dia berlari, melompat, dan berguling-guling, mencoba melatih anggota badan, pinggang, dan perutnya agar penuh dan kuat. Adapun tinju panjang umur Song He yang dipraktikkan oleh murid inti keluarga Fang setiap pagi, Fang Han dengan jelas mengingat setiap gerakan. Dia tidak berlatih, karena ia telah mengerti bahwa ia harus melatih kekuatan anggota tubuhnya, pinggang dan perutnya agar kuat dan memiliki kelenturan yang cukup sebelum ia dapat melatih gerakannya. Jika tidak ada efek, dan gerakan apapun tanpa daya adalah rak kosong. Pelestarian kesehatan. Latihan kekuatan, gerakan, 3 langkah, Anda harus berlatih langkah demi langkah. Pukulan demi pukulan, keringat memercik kemana-mana, dan di bawah cahaya pagi alang-alang, cahaya kristal terang berkedip. Ups, tiba-tiba, Fang Han menabrak karung pasir sederhana, dan setelah beberapa ratus pukulan berturut-turut, dia merasakan bintang-bintang emas di depannya, kepalanya berdengung, dan kekuatan fisiknya habis hingga batasnya. Setelah itu, kakinya lemah, dan dengan bunyi gedebuk, dia ambruk ke alang-alang di pantai. Itu masih tidak akan berhasil. Meskipun saya telah menggunakan 5 tael perak untuk meningkatkan hidup saya akhir-akhir ini, itu tidak dapat dibandingkan dengan murid inti keluarga Fang itu. Mereka memakan sarang burung, tanduk rusa, ginseng, dan ayam hitam setiap hari. Dan 5 tael perak saya, hanya kadang-kadang. Setelah makan daging beberapa kali, tidak mungkin melakukan jenis olahraga berat setiap hari. Berbaring telentang di pantai, Fang Han menghela nafas. Ternyata dia diam-diam belajar seni bela diri dan berlatih diam-diam akhir-akhir ini, meskipun sedikit efektif, itu jauh dari sebanding dengan murid-murid keluarga Fang. Bagaimanapun, dasar perawatan kesehatan sangat berbeda. Dengan cara ini, tidak mungkin baginya untuk melatih tubuh fisiknya ke alam kekuatan ilahi. Sebagai seorang budak, saya tidak bisa maju dalam membaca. Tidak ada cara untuk berlatih seni bela diri. Apakah saya seorang budak sepanjang hidup saya, seorang budak? Saya tidak akan pernah maju. Fang Han bergumam. Wah, pada saat ini, di alang-alang di tepi sungai, ada suara air. Seolah-olah ada ikan besar yang kandas. Ada apa? Fang Han berdiri melawan rasa sakit di tubuhnya dan berjalan keluar. Lihat saja air yang berputar-putar di alang-alang, ternyata ada orang yang terapung. Pria ini mengenakan pakaian emas gelap. Ada yang tenggelam. Fang Han dengan cepat melompat ke air dan menyelamatkan pria itu. Aku kehabisan napas, ini adalah mayat yang mengambang. Setelah menyelamatkan orang itu, hati Fang Han menegang dengan hebat. Adegan di depannya memang sedikit menakutkan. Orang ini benar-benar mati, seluruh tubuhnya bengkak melepuh, dan ada bekas luka panjang di tubuhnya. Ketika dia berbalik, lukanya benar-benar hangus. Orang ini tersambar petir. Fang Han melihat lukanya dan memikirkan beberapa orang di pedesaan yang tersambar petir. Mayat ini berpakaian sangat indah, mengenakan pakaian emas gelap, air menetes di atasnya, dan berguling-guling seperti kulit daun teratai, tidak ternoda sama sekali, dan sangat lembut dan halus di tangan. Budak, saya telah melihat banyak hal di dunia, tetapi saya belum pernah melihat kain seperti ini. Apa yang harus saya lakukan?
Apakah ini laporan resmi, atau apa? Kehidupan manusia bukanlah masalah kecil. Fang Han hendak meninggalkan tubuh untuk melapor kepada pejabat itu, tetapi setelah memikirkannya, dia ragu-ragu pakaiannya pria yang mengenakan ini adalah pria besar. Mengapa? Apakah dia akan mati di sini? Jika dia terlibat, setelah melapor ke pejabat, dia akan dilacak. Jika dia takut masalah, lebih baik menguburnya dan memasukkannya ke dalam tanah, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lebih banyak hal lebih buruk daripada lebih sedikit. Setelah memikirkannya di benaknya, Fang Han menyeret tubuh dan bersiap untuk menemukan tempat untuk menguburnya. Ledakan. Pada saat ini, di lengan mayat, sebuah kotak yang tampak seperti emas tetapi bukan emas, seperti besi tetapi bukan besi, jatuh. Kotak itu seukuran telapak tangan, tampaknya seperti batu tinta, dan sangat berat. Pada saat yang sama, ada juga gambar gulungan kuno yang jatuh. Baik, Fang Han mengambil kotak emas dan besi, membuka gambar gulungan kuno, dan menemukan bahwa latar belakangnya gelap gulita. Dalam gelap gulita, ada bayangan naga yang samar-samar tidak aktif, seolah-olah ini bukan lukisan, tapi lukisan sebuah jendela ke ruang yang tidak diketahui. Gambar ini adalah harta karun. Itu tidak bisa direndam dalam air. Kertas biasa bisa direndam dan membusuk sekaligus. Meskipun Fang Han tidak tahu kaligrafi dan melukis, menurut akal sehat, dia juga menilai bahwa itu adalah harta karun. Setelah itu, dia mengambil kotak emas dan besi di tangannya untuk menonton, dan melihat kunci emas kecil di atasnya. Keingintahuan membuatnya mengambil batu di tepi sungai dan mengetuknya dengan keras. Dengan satu klik, kunci emas itu rusak. Ini adalah emas asli, 1 tael emas, 10 tael perak resmi, dan kunci emas ini penuh dengan 4 atau 5 tael. Tapi ini adalah sesuatu dari orang mati, haruskah Anda mengambilnya atau tidak? Seperti kata pepatah, seorang pria mencintai uang, dan dia memilikinya. Dao Fang Han merenung sejenak. Saya hanya seorang budak keluarga, pria macam apa yang bukan pria sejati, identitas seperti apa, hal apa yang harus dilakukan. Buku itu tidak berisi dengan kata lain, apakah Anda tidak dalam posisi Anda, apakah Anda tidak mencari urusan politik? Ambillah. Fang Han meraih emas itu dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Setelah menerima emas, klik, buka kotak. Setelah dibuka, isi di dalamnya terungkap. Pil obat emas hitam seukuran ibu jari. Anehnya, ada 9 lubang di pil obat. Di antara 9 lubang, aroma obat sedikit memancar. Fang Han merasa segar ketika menciumnya. Seluruh tubuh ringan, dan kelelahan seluruh tubuh tersapu habis. Yang sangat menakjubkan adalah bahwa 9 lubang, seperti 9 lubang manusia, mengandung aliran udara, dan mereka tetap bernafas sedikit. Tampaknya ada kekuatan hidup yang aneh di dalamnya. Pil obat ini 1000 kali lebih menakjubkan daripada pil Ganoderma lucidum terbaik keluarga Fang, pil Suesen. Fang Han telah melihat anak-anak keluarga Fang yang berlatih seni bela diri dan kadang-kadang menelan pil yang menjaga kesehatan, telah ditempa dan disempurnakan, tetapi dibandingkan dengan pil obat dengan 9 lubang di depannya, itu tidak ada bandingannya, langit mendung. Saya juga mendengar dari murid-murid keluarga Fang bahwa ada beberapa obat ajaib dalam rumor, yang dapat membuka sumbatan otot dan tulang, mengatur organ dalam, membersihkan kemacetan, mengaktifkan semangat, dan menelan satu pil dapat menyelamatkan banyak orang, bertahun-tahun bekerja keras untuk tubuh fisik dan menebus kurangnya vitalitas. Mungkinkah pil emas ini adalah obat jenis ini? Saya mencium sedikit bau dan saya merasa segar. Fang Han merasa seperti sedang memegang berlian, berpikir untuk menelannya. Tetapi setelah lama memikirkannya, dia tidak menelannya, dan obatnya tidak boleh diminum sembarangan. Murid-murid keluarga Fang itu minum obat untuk menjaga kesehatan setiap hari, tepat waktu, dalam jumlah, dan setelah mempertimbangkan dengan cermat. Fang Han bukan orang bodoh, tentu saja dia tahu bahwa meskipun itu adalah obat mujarab, jika tidak diambil dengan benar, itu akan rusak. Tuanku, tubuhku diambil olehku. Aku ingin menguburmu dan meletakkannya di tanah untuk ketenangan pikiran. 2 hal ini adalah hadiahku, dan kita tidak saling berhutang. Fang Han memasukkan Jiu Qiao Jin dan kembali ke dalam kotak dan berkata kepada mayat itu. Sambil berbicara, dia menyeret tubuh dengan seluruh tangan dan kakinya. Di mana Anda tahu bahwa mayat itu dipindahkan? Mayat itu tiba-tiba duduk, alam misterius kekuatan gaib benar-benar bukan masalah sepele. Sekte Ascension memang salah satu dari 10 sekte teratas dunia abadi di dunia. Fang Qingsui, Anda layak menjadi salah satu murid yang luar biasa, tampaknya ada lebih banyak lagi di dunia ini. Seorang pria yang kuat, itu hanya tergantung pada apakah Anda dapat memperoleh alam rahasia umur panjang dengan cara kekuatan gaib. Alam rahasia kekuatan gaib akhirnya akan mati setelah 100 tahun.
Melangkah ke alam rahasia umur panjang adalah detasemen yang sebenarnya. Mayat curang. Tidak, menurut rumor, zombie tidak bisa berbicara, dan di siang hari bolong, zombie tidak akan keluar. Siapa tahu, mayat itu benar-benar duduk dan berbicara pada dirinya sendiri. Fang Han terkejut. Tidak sepele. Apakah kamu menyelamatkanku? Mayat itu mendengar gerakan itu, berbalik, melihat Fang Han, matanya tenggelam, dan bertanya. Jadi kamu masih hidup? Fang Han menjadi tenang dan berkata dengan tenang. Aku tidak menyangka kamu akan begitu tenang. Dilihat dari pakaianmu, kamu seorang budak, kan? Budak biasa akan melapor ke pejabat ketika mereka menemukanku. Kamu tahu, jika kamu melaporkanku ke pejabat, kamu bisa dapatkan 1000 tael perak. Suram, nada tidak menentu, sepertinya memperhatikan reaksi Fang Han. Jika ada yang salah, dia akan menyerang. Satu hal lagi lebih buruk daripada satu hal yang kurang. Bukan hal yang baik untuk mendapatkan hadiah perak, dan itu bukan hal yang baik untuk diingat. Saya mendapat 2 harta dari Anda, dan membuat kekayaan dalam diam adalah cara raja. Tapi karena kamu masih hidup, 2 harta ini, aku akan mengembalikannya kepadamu. Fang Han mengeluarkan peta Jiu Qiao Jindan dan Jiao Fu Huangquan yang telah dia kumpulkan. Dia adalah seorang pelayan di Fang Fu, dan yang paling penting adalah mematuhi kata-katanya. Jika tidak dia akan menyinggung tuannya dan dia tidak akan tahu bagaimana dia mati. Orang di depannya jelas orang yang aneh, dan dia takut dia bisa mengambil nyawanya sendiri dengan telapak tangannya. Menghasilkan banyak uang dalam diam adalah cara raja, kalimat ini diucapkan dengan baik. Saya merasakan hal yang sama, Bai Haichan. Rumah mana yang Anda pelayan? Fu Huangquan tu diburu karena sesekali membocorkan berita. Provinsi Longyuan, pelayan keluarga Fang. Fang Han menjilat bibirnya. Pelayan dari keluarga Fang. Wajah Bai Haichan tenggelam, dan kemudian dia menunduk dan melihat ke tanah di sekitarnya. Kamu pasti orang yang tidak mau menjadi pelayan. Itu sebabnya kamu ada di sini, diam-diam berlatih, seni bela diri, Anda berada di tanah. Jejak kaki di atasnya adalah metode pelatihan kekuatan keluarga Fang. Anda mempelajarinya secara diam-diam. Seorang budak, mencuri seni bela diri dan melanggar tabu, Anda pasti orang yang gelisah. Orang ini sangat kuat, hanya dengan melihatnya, aku tahu banyak. Fang Han merasa bahwa seluruh tubuhnya, di bawah mata Bai Haichan, sebenarnya tidak memiliki rahasia. Tidak apa-apa gelisah, tidak apa-apa gelisah, pelayan Fang Kingsway dari alam misterius kekuatan gaib seringai muncul di wajah Bai Haichan. Wajahnya hangus, dan cibiran ini sangat ganas, seperti hantu. Kamu adalah seorang budak, kamu tidak punya uang dan tidak punya kekuatan, dan kamu ingin berlatih seni bela diri untuk maju, itu tidak mungkin. Untuk melatih tubuhmu, kamu akan menghabiskan uang sebanyak gunung dan lautan uang untuk memulihkan tubuhmu. Tapi jika kamu bertemu denganku, itu juga keberuntunganmu. Aku akan memberikannya padamu. Kesempatanmu untuk maju, selama kamu berjanji padaku untuk melakukan beberapa hal, kata Bai Haichan dengan tenang. Bagaimana kamu memberiku kesempatan? Fang Han bertanya dengan hati-hati. Pil emas 9 lubang ini memiliki kemampuan luar biasa, ini dapat membantu Anda membentuk kembali tubuh Anda, menyapu kelemahan Anda, dan meletakkan dasar yang kokoh bagi Anda yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain. Saya akan mengajari Anda seni bela diri yang unggul, dan Anda pasti akan maju, dengan pesat. Adapun apakah Anda bisa melangkah ke alam misterius kekuatan gaib, itu tergantung pada kesempatan Anda sendiri. Bai Haichan duduk tegak untuk sementara waktu. Alam rahasia kekuatan supranatural. Anda dapat membantu saya berkultivasi ke alam rahasia kekuatan supernatural. Fang Han terkejut. Kamu juga tahu alam rahasia kekuatan supernatural. Sepertinya kamu telah mencuri banyak hal. Bai Haichan sekali lagi menatap Fang Han dengan kagum. Curi apa yang saya pelajari? Saya juga tahu bahwa tubuh fisik memiliki alam ke-10 dan alam ke-10 adalah transformasi ilahi. Tubuh fisik dibudidayakan secara ekstrim, dan otak memiliki dukungan dari tubuh yang kuat, dan itu akan menghasilkan mana, dan andalkan mana untuk mengolah semua jenis kekuatan magis. Fang Han menceritakan apa yang dia dengar dari Fang Tong, tangan roh raksasa. Ya, tubuh manusia, otak adalah organ yang paling misterius. Tidak ada latihan seni bela diri yang dapat mengolah otak. Ini adalah sumber kekuatan gaib. Bai Haichan berkata saya ingin Anda melakukannya, tidak ada yang lain, menyembah dulu. Saya seorang guru, dan setelah Anda berhasil berkultivasi, yang pertama adalah menemukan kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Ascension di keluarga Fang, Anda harus mempelajari Sutra Ascension, dan yang kedua adalah membunuh Fang Kingsway. Gerbang kenaikan, Nona Fang Kingsway. Fang Han terkejut lagi,
dia tahu bahwa leluhur keluarga Fang adalah murid abadi legendaris dari Sekte Ascension, yang menyapu dunia dengan Taizu Dali 100 tahun yang lalu. Dan Fang Qingsui, wanita tertua dari keluarga Fang, telah belajar seni di Sekte Ascension, dan dia mengolah jalan keabadian. Namun, bergabung dengan Sekte Ascension tampaknya tidak menonjol. Para pangeran dan jenderal lebih suka memiliki benih. Jika saya menonjol, saya dapat mengambil alih alam semesta, dan juga meratakan dunia dan menjadi kaisar. Fang Han pemalu dan mengeluarkan bahasa yang keterlaluan. Dia tahu bahwa di hadapan orang aneh seperti Bai Haichan, semakin tak terkatakan kata-katanya, semakin dia bisa mendapatkan apresiasi dari pihak lain. Kamu memiliki pengetahuan seperti itu. Bagaimanapun, kamu masih seorang manusia. Siapa tahu, Bai Haichan mencibir ketika dia mendengar kata-katanya yang paling menonjol sekarang adalah alam rahasia umur panjang setelah mengolah alam rahasia kekuatan gaib, yaitu salah satu dari 10 sekte utama keabadian. Tuan dari tuannya, kuasai satu ajaran, dunia akan menjadi skala besar. Semua negara akan membayar upeti. Bai Haichan tampaknya melihat melalui pikiran Fang Han meskipun dinasti Dali memiliki wilayah yang luas dan populasi ratusan juta, di mata 10 sekte utama Immortal Dao, itu tidak cukup. Itu hanya mainan. Seperti Kaisar Iblis tertinggi dari Dao Iblis, jika Kaisar Besar Xiantian memiliki satu berpikir dan tidak puas dengan dinasti Dali, dia dapat menghancurkan seluruh dinasti Dali 100 kali kapan saja. Dinasti Boyue dikendalikan oleh murid-murid Kaisar Xiantian, dinasti Zun Agung, dinasti Dasi, Del, puluhan dinasti, tanah dinasti manapun tidak berada di bawah dinasti Dali. Ada begitu banyak dinasti di dunia. Orang macam apa Kaisar Xiantian itu? Beraninya kamu menyebut dirimu seorang kaisar. Fang Han benar-benar terkejut. Dia adalah budak di keluarga Fang, dan penglihatannya tidak buruk, tetapi dia juga tahu bahwa di bawah seluruh dunia, bukan tanah raja, yang berpikir bahwa seluruh dunia didominasi oleh dinasti Li besar, tetapi dia tidak melakukannya, tidak tahu bahwa ada begitu banyak dinasti di dunia. Bangsa, seberapa besar seluruh dunia? Dunia ini besar, langitnya besar, dan kehampaannya juga besar. Seberapa besar hati, seberapa besar dunia? Aku harus membantumu membuka matamu. Kaisar Besar Xiantian adalah kaisar iblis tertinggi di dunia, jalan iblis, dan dia berdiri di puncak 10 sekte cara abadi. Panjang umur dan umur panjang. Kaisar dinasti Dali dikenal sebagai panjang umur, tetapi sebenarnya dia bisa hidup sampai panjang umur. Dan kaisar bawaan bisa hidup untuk panjang umur. Murid mana dari 10 sekte utama Immortal Dao telah berkultivasi ke alam rahasia kekuatan gaib dan datang ke dinasti Dali, pangeran dan bangsawan itu harus diperlakukan sebagai tamu, karena takut penerimaan yang buruk. Kali ini Fang Qingsui telah berkultivasi ke alam rahasia kekuatan gaib, dan saya khawatir dia akan segera dinobatkan sebagai putri oleh dinasti Dali, dan akan memenangkannya. Itu juga merupakan senjata ajaib yang tersisa di Gunung Huangquan setelah Kaisar Agung Huangquan menjadi abadi. Ini sangat kuat. Bai Haichan menatap mata Fang Han seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Jika Anda melangkah ke alam misterius kekuatan gaib, Anda benar-benar dapat berhubungan dengannya. Hal-hal ini memiliki juga melangkah ke dunia keabadian. Jika Anda tidak melangkah ke alam misterius kekuatan gaib, Anda akan menghabiskan seluruh hidup Anda nongkrong di dinasti dan menjadi koutao. Sayang sekali, sayangnya, saya punya harapan untuk melangkah ke ranah kekuatan gaib, tetapi gagal. Oke, ini adalah hal-hal yang akan membuka mata Anda. Jika Anda benar-benar ingin berhubungan dengan hal-hal ini, Anda harus mengandalkan keluarga Fang dan memasuki gerbang kenaikan. Oke, kamu bisa magang sekarang. Aku tidak punya banyak waktu. Apakah waktu hampir habis? Fang Hanzeng sangat senang mendengar bahwa dunia luar begitu indah. Ya, saya terkena pisau petir Yin Ungu Fang Qingsui, seluruh tubuh saya terputus, dan saya hanya bisa hidup paling lama. Pisau guntur yin listrik ungu ini adalah salah satu dari 8 kekuatan gaib dari Sekte Ascension. Ia menggunakan mananya sendiri untuk mengumpulkan berbagai 5 elemen petir, api asli, dan 5 elemen memiliki daya mematikan yang besar. Bai Haichan menarik napas, itu hanya kekuatan obat Jiu Qiao Jindan, yang membuatku sadar. Jiu Qiao Jindan, bisakah kamu pulih dari cederamu? Fang Han memutar matanya. 9 lubang emas eliksir adalah obat terbaik di dunia untuk mengkonsolidasikan dan menumbuhkan vitalitas. Jika saya telah minum obat ini sebelum saya terluka, saya akan melangkah ke alam mistik kekuatan gaib, tapi sekarang saya tidak bisa. Haichan menggelengkan kepalanya. Tuan ada di sini, terimalah murid-muridmu. Fang Han membungkuk tanpa ragu-ragu. Ini adalah kesempatan besar baginya, dan dia tidak akan membungkuk dengan sia-sia.
Setelah melihat Fang Han bersujud 3 kali berturut-turut, Bai Haichan mengangguk. Mulai sekarang, kamu adalah murid Kung Xingmen kami. Kung Xingmen adalah 10 sekte abadi yang berdiri berdampingan dengan gerbang Ascension. Wei Si juga salah satu muridnya. Kali ini, Wei Si kadang-kadang berada di Gunung Huangquan dan mendapat Jiu Qiao Jindan dan Jiaofu Huangquan Tu. Jika mereka kembali dan mengabdikan diri pada sekte, mereka akan menjadi murid sejati. Ternyata seperti ini. Mengapa saya tidak mengambilnya setelah saya mendapatkan Jiu Qiao Jindan? Ternyata lebih bermanfaat setelah memberikannya kepada sekte. Sepertinya saya akan menelannya ketika saya mendapatkan manfaat di dalamnya, masa depan. Jangan pikirkan apa yang akan terjadi di masa depan, telan saja. Manfaat masuk ke perut adalah manfaatnya. Pikir Fang Han dalam hati. Karena Anda adalah murid Kung Xingmen, guru, mengapa Anda tidak meminta saya untuk mengirim pil emas dan peta harta karun ini ke Kung Xingmen? Tanya Fang Han. Pergi ke Kung Xingmen, ribuan mil jauhnya, tidak di dalam wilayah Dali. Bisakah Anda sampai di sana? Terlebih lagi, ada banyak murid Kung Xingmen kami, dan semua orang ingin mendapatkan identitas murid sejati. Anda takut akan hal-hal itu, akan dirampok segera setelah Anda pergi. Bai Haichan berkata, jadi, saya akan membiarkan Anda mendekati Fang Qingsui terlebih dahulu dan membiarkan Anda memasuki gerbang Ascension. Kemudian bertahan di gerbang Ascension. Ketika kekuatan Anda kuat, saya akan mencuri kitab suci gerbang Ascension yang sebenarnya dan memberikannya kepada kepala sekolah gerbang bintang. Penghargaan besar, ketika saatnya tiba, kepala gereja akan mengingat pujianku, dan dengan kekuatan sihir tertinggi, tidak pasti untuk membawaku kembali ke hidup, Anda juga akan dikreditkan untuk dunia. Aku di rumah Fang, tapi aku hanya budak kecil yang memelihara kuda. Tidak mungkin bagiku untuk dihargai oleh wanita tertua. Fang Han tidak bisa menahan menjilat bibirnya. 9 pil emas lubang sudah cukup. 9 pil emas lubang dapat mengubah seluruh tubuh Anda, membuat ki dan darah seluruh tubuh Anda mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan memperbaiki sumsum tulang Anda, menjadikan Anda bakat yang baik dan batu giok yang indah. Yang lain bisa. Jangan lihat, Fang Qingsui telah mengembangkan kekuatan supernatural. Ketika kamu mencapai 3 Yuan Gang, kamu pasti akan dapat melihat bahwa akarmu berbeda. Bai Haichan tampaknya telah menemukan ide yang sepenuhnya masuk akal. Kekuatan supranatural tingkat ketiga, ranah Yuan Gang. Apa itu? Fang Han menangkap beberapa jejak kultivasi lagi. Tubuh fisik memiliki 10 alam, dan setelah melangkah ke alam rahasia kekuatan gaib, ada juga 10 alam. Akhirnya, ketika kekuatan gaib dikultivasikan ke tingkat ke-10 yang ekstrim, seseorang dapat membalikkan hidup dan mati dan melangkah ke dalam rahasia, alam umur panjang. Ini benar-benar penguasa di alam semesta, dewa antara langit dan bumi. Hanya kepala sekolah dari 10 sekte besar, dan Kaisar Agung Iblis, dan karakter lain yang belum lahir yang dapat melangkah ke alam rahasia keabadian, tidak setingkat kita. Itu semut, dan mereka adalah para dapeng yang bangga dengan langit. Saya tidak bisa menjelaskan 10 alam rahasia kesaktian untuk Anda. Singkatnya, yang paling penting hal untuk Anda sekarang adalah melakukan apa yang saya katakan. Saat Bai Haichan berbicara, napasnya menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Sepertinya dia telah menghabiskan banyak energi fisik dan mentalnya sekarang. Dia merasa bahwa dia akan mati, dan dia tiba-tiba menembak. Sikat. Fang Han hanya bisa merasakan kuku panjang pihak lain, biru dan hitam, setajam pisau, dan bahkan merobek pakaian di dalam hatinya. Kemudian paku menembus jauh ke dalam dagingnya sendiri dan darah keluar. Ups, bukan orang baik, dia akan menggali hatiku. Fang Han hanya merasakan sakit parah di dadanya, dan seluruh jantungnya seolah ditarik keluar. Pada saat ini, Bai Haichan mengambil pil emas 9 lubang. Sayang sekali, seluruh tubuhku hangus, dan darahku tidak mengalir. Pil emas ini lebih murah untukmu. Saat berbicara, dia menekan Jiu Qiao Jindan. Dia benar-benar menekan pil emas dari hati Fang Han, dan menjahitnya menjadi daging dan darah. Metode penggunaan Jiu Qiao Jindan bukanlah dengan menelannya, juga tidak menerapkannya secara eksternal. Bahkan jika ditelan, itu tidak akan dicerna, dan akan ditarik keluar apa adanya. Bai Haichan berkata satu-satunya cara menggunakannya adalah dari hati, buka lubang, jahit, lalu gunakan kekuatan sirkulasi darah jantung untuk terus menyiramnya, kekuatan obatnya akan terus terintegrasi ke dalam darah, dan akhirnya darah akan mengalir, diganti lagi, untuk memotong rambut dan mencuci sumsum, rebon. Pada saat itu, seni bela diri apapun yang Anda latih akan menjadi 1000 mil dalam sehari. Itu menyakitkan. Hati Fang Han tertusuk oleh kukunya, rasa sakitnya tak tertahankan, dia mengertakkan gigi untuk menahan.
Tapi kemudian kesulitan itu berakhir. Begitu pil emas 9 lubang dijahit ke dalam daging dan darah di mulut jantung, kekuatan obat mulai menghilang segera. Garis merah samar. Setelah itu, seluruh tubuhnya menjadi sangat dingin, dan cairan tubuh yang manis terus-menerus dikeluarkan dari bibirnya, gudong-gudong, ditelan ke dalam perutnya, dan bau busuk terus-menerus keluar dari pori-pori tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas ke sungai dan menariknya sekali. Itu semua darah hitam dan bau, dan ada lapisan keringat bau di pori-porinya. Dia cukup mandi, dan seluruh tubuhnya segar. Wewangian ada di mana-mana. Terutama ketika dia merasa memiliki jantung ekstra, dengan setiap napas, jantungnya berdetak 2 kali berturut-turut, dan dengan setiap detak, kekuatannya tampak meningkat 1 poin. 9 pil emas lubang tampaknya menjadi jantung yang lebih kuat, membantu jantung asli dalam sirkulasi darah. Segera setelah tubuhnya pulih, dia merasakan pikirannya dan menjadi sangat terjaga. Pertemuan hari ini semua terintegrasi sekaligus, dan banyak ide aneh juga muncul, seolah-olah orang bodoh tiba-tiba membuka pikirannya dan menjadi lebih bijaksana. Benar saja, semakin baik tubuh, semakin jernih pikiran. Tubuh yang kuat dapat menyehatkan pikiran dan merangsang kekuatan magis. Fang Han sekali lagi memverifikasi teori seni bela diri yang dia pelajari secara diam-diam. Jangan terlalu senang, kamu hanya menebus kekurangan dari tubuh aslimu. Bai Haichan berkata dengan dingin, jika kamu ingin mengolah keadaan fisik ke puncak, kamu harus pelan-pelan. Tapi kamu bisa berjalan lebih cepat dari yang lain. Itu saja. Mulai hari ini, Anda dapat melakukan latihan intensitas tinggi. Anda memiliki nutrisi yang cukup untuk mengikuti. Duduk, saya akan mengajari Anda seni bela diri saya, Kixingkuan. Dan Jiao ini beberapa cerita Fu Huangkuan tu. Fang Han juga duduk dengan tenang dan mendengarkan penjelasan Bai Haichan. Membaik. Namun, suara Bai Haichan menjadi semakin lemah, dan akhirnya berkata berbagai metode tinju kelompok bintang saya didasarkan pada orbit bintang-bintang di langit, dan berbagai metode tinju yang diciptakan oleh tubuh fisik mengomunikasikan surga dan bumi, konsolidasikan fondasi dan kembangkan esensi, dan capai alam misterius kekuatan gaib. Anda harus selalu mengingat ini, dan lebih memperhatikan jejak bintang-bintang. Tiba-tiba, tubuhnya menegang lagi. Ingat, pastikan untuk pergi ke gerbang Ascension dan mencuri Ascension Sutra of Ascension. Persembahkan untuk Master Sekte. Pada saat itu, Anda dan saya akan mendapat manfaat besar, dan saya akan selamatkan tubuhku, dikubur diam-diam di dalam tanah, jangan pernah dikremasi, jagalah seluruh tubuhku. Di masa depan, jika Anda mendapat pujian besar, Anda dapat meminta kondisi untuk guru. Kelahiran kembali untuk guru. Jika tubuh guru rusak, kamu tidak bisa dilahirkan kembali. Ingatlah untuk mengingat. Setelah berbicara, tubuh Bai Haichan tiba-tiba menegang. Napasnya benar-benar terputus, dan dia baru saja meninggal. 5.